Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Nia Oktaviana. Nah teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Nia Oktaviana Koirunisa, biasa dipanggil Nia. Nah langsung saja mari kita belajar bersama. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hehehe, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu pecahan? Saya, Bu. Oh iya, Rosa, silakan. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Suatu pecahan mempunyai dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Bagus, Rosa. Jawaban kamu sangat tepat. Yes. Baiklah anak-anak semua, langsung saja kita ke pembahasan materi. Nah, pada materi yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pecahan. Nah, anak-anak semua, pecahan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 2/4, 3/4, dan 1/3. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1/2/2, 2/3/5. Selanjutnya yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Contohnya 0,5 jika diubah ke bentuk biasa maka hasilnya 5/10. Nah yang terakhir ada pecahan persen. Pecahan persen adalah bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Contohnya di mana 10 sebagai pembilang dan persen sebagai penyebut. Jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 10% sama dengan 10/100. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah anak-anak, materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di dalam materi ini nantinya kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Jadi, Ibu harap kalian bisa memperhatikan apa yang Ibu jelaskan agar dapat memahami materi tersebut. Siap, Bu. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama ada penjumlahan pecahan berpenyebut sama.
Nah, ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Di sini terdapat contoh soal yang mana penyebutnya sudah sama. Kita tinggal menghitung pembilangnya saja. 2/3 ditambah 4/3 sama dengan 2 ditambah 4/3, hasilnya sama dengan 6/3. Nah, yang kedua di sini ada penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Dapat dilakukan dengan ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Bisa dengan menggunakan KPK untuk mencari penyebutnya. Contoh soal 2/3 ditambah 1/6. Kita harus menentukan KPK dari 3 dan 6. KPK 3 dan 6 adalah 6. Cara penyelesaiannya adalah 2/3 ditambah 1/6 sama dengan 2 dikali 2/6 ditambah 1 kali 1/6 sama dengan 4/6 tambah 1/6 sama dengan 5/6. Nah, selanjutnya ada penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Contohnya 5 1/3 ditambah 4 3/5 sama dengan kurung buka 5 ditambah 4 kurung tutup ditambah kurung kurawal buka 1/3 ditambah 3/5 kurung kurawal tutup. KPK dari 3 dan 5 adalah 15 sama dengan 9 ditambah kurung buka 1 kali 5/15 ditambah 3 kali 3/15 kurung tutup sama dengan 9 ditambah 5/15 ditambah 9/15 sama dengan 9 ditambah 14/15. Hasilnya adalah 9 14/15. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Apabila ada soal pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, apakah caranya seperti tadi atau bagaimana ya, Bu? Pertanyaan yang bagus, Rama. Begini anak-anak, apabila kalian menemukan soal mengenai pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda, caranya masih sama seperti yang Ibu sampaikan tadi. Akan tetapi, yang berbeda hanyalah tanda pengurangan dan penjumlahannya saja. Apakah bisa diterima, Rama? Iya, Bu, bisa diterima. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, samakan penyebut, yang kedua, kurangkan pembilang, dan yang ketiga, sederhanakan jika diperlukan. Yang pertama di sini ada pengurangan dengan penyebut berbeda. Caranya masih sama dengan penjumlahan yang tadi anak-anak. Akan tetapi Ibu memberikan contoh agar kalian lebih dapat memahami materi ini. Caranya ada dua. Cara yang pertama, samakan penyebutnya dengan perkalian silang. Contoh soalnya 3/2 dikurangi 1/3 sama dengan kurung buka 3 dikali 3 kurung tutup kurangi kurung buka 1 dikali 2 kurung tutup per 2 kali 3 sama dengan 9 dikurangi 2 per 6, hasilnya adalah 7/6. Selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu dengan cara samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Di sini terdapat contoh soal 1/2 dikurangi 1/4. Nah, kita dapat melihat di sini penyebutnya berbeda, 2 dan 4. Kita harus mencari nilai KPK dari 2 dan 4. Nilai KPK 2 dan 4 adalah 4. Penyelesaiannya adalah 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan
kurung buka 2 dikali 1 kurung tutup dikurangi kurung buka 1 dikali 1 kurung tutup per 4 sama dengan 2 kurangi 1 per 4, hasilnya adalah 1 per 4. Baiklah, yang kedua ada pengurangan dengan penyebut sama. Dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya, 4 per 6 dikurangi 2 per 6. Anak-anak dapat melihat di sini angka penyebutnya sama, yaitu 6. Kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Caranya seperti ini. 4 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan 4 dikurangi 2 per 6, hasilnya adalah 2 per 6. Nah, ini seperti yang ditanyakan oleh teman kalian, Rama. Caranya seperti ini, Ibu langsung jelaskan saja. Contohnya 2/3 per 4 dikurangi 1 per 2 sama dengan kurung buka 2 kurangi 1 kurung tutup ditambah kurung kurawal buka 3 per 4 dikurangi 1 per 2 kurung kurawal tutup. Anak-anak, kita harus menyamakan dulu KPK dari 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2 adalah 4, sama dengan 1 ditambah kurung kurawal buka 3 per 4 dikurangi 2 per 4 kurung kurawal tutup, sama dengan 1 ditambah 1 per 4, sama dengan hasilnya 1 per 4. Baiklah anak-anak, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian sudah memahaminya? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah bagi kalian agar kalian bisa berlatih sendiri-sendiri di rumah dan akan Ibu bahas pada pertemuan yang akan datang. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah anak-anak, kalian bisa membuka buku paket halaman 15, kerjakan nomor 1 sampai 3, ditulis di buku tulis. Apabila sudah, silakan bersiap-siap untuk pulang. Hore, pulang. Rosa, apakah kamu sudah memahami materi yang disampaikan oleh Ibu Lia tadi? Aku belum memahaminya. Apakah kamu bersedia membantuku untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Lia tadi? Bagaimana kalau nanti malam kamu menginap di rumahku agar kita bisa belajar bersama dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Lia? Ide yang bagus, Rosa. Baiklah, nanti saya mau izin ke mama saya dulu ya. Oke. Halo Rosa. Halo juga Rena. Silakan duduk di sebelahku. Alhamdulillah ya Rena, akhirnya kamu diizinkan oleh mama kamu untuk menginap di rumah saya. Iya Rosa, tadi saya izin ke mama untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Lia karena saya tidak memahami materi yang diberikan oleh Ibu Lia tadi. Jadi mama saya mengizinkan saya untuk menginap di rumah kamu. Baiklah kalau begitu Rena. Kira-kira bagian mana yang kamu belum paham tentang materi yang diberikan oleh Ibu Lia tadi? Saya belum paham tentang materi pecahan campuran bermenyebut berbeda karena saya masih bingung bagaimana cara menghitungnya.
Baiklah Rena, saya akan membantu kamu memahami materi tentang pecahan campuran berpenyebut berbeda agar kamu bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Lia tadi. Baiklah Rena, saya di sini memiliki contoh soal tentang pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Saya bacakan soalnya ya. Iya Rosa. Nah, soalnya seperti ini Rena. Jarak rumah Anto dengan kebun binatang adalah 92/5 km. Jarak rumah Dita dengan kebun binatang adalah 31/4 km. Berapakah selisih jarak rumah Anto dan Dita dengan kebun binatang? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini Rena. Kasus dapat diselesaikan dengan cara berikut. Diketahui jarak rumah Anto 92/5 km, sedangkan jarak rumah Dita 31/4 km. Ditanya, berapa selisih jarak rumah Anto dan Dita dengan kebun binatang? Jawabannya, jika penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya perlu disamakan dengan mencari nilai KPK. Contohnya seperti ini Rena. 92/5 dikurangi 31/4 sama dengan kurung buka 9 kurangi 3 kurung tutup ditambah kurung kurawal buka 2/5 dikurangi 1/4 kurung kurawal tutup. Nah, di sini kan penyebutnya belum sama Rena. Kita harus menentukan penyebutnya terlebih dahulu agar penyebutnya sama dan agar bisa dikurangkan. Jadi penyebut KPK dari 5 dan 4 adalah 20, sama dengan 6 ditambah kurung kurawal buka 8/20 dikurangi 5/20 kurung kurawal tutup, sama dengan 6 ditambah 3/20, hasilnya adalah 63/20 km. Bagaimana Rena? Apakah kamu sudah memahami apa yang saya jelaskan tadi? Kira-kira angka 8/20 dikurangi 5/20 diperoleh dari mana ya Rosa? Oh, yang itu. Begini Rena, itu dilakukan perkalian silang antara 2/5 dan 1/4. Jadi seperti ini, 2/5 dikurangi 1/4. Itu dilakukan perkalian silang menjadi 2 dikali 4 dikurangi 1 dikali 5/20. Hasilnya menjadi 8/20 dikurangi 5/20. Bagaimana Rena? Apakah kamu sudah paham? Iya Rosa, saya sudah paham. Terima kasih ya Rosa. Kamu sudah membantu saya memahami materi yang diberikan oleh Ibu Lia tadi. Iya, sama-sama Rena. Itulah gunanya sahabat, saling membantu apabila salah satu dari mereka mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Ya udah kalau begitu, mari kita tidur. Biar besok kalau berangkat ke sekolah tidak kesiangan. Oke Rosa.